Sejauh berkenaan dengan wanita, tidak perlu terburu-buru, saya masih belum selesai. Sejauh berkaitan dengan wanita, di dalamnya masuk perkara tambahan. Apa yang kita fahami dari sunnah dan hadis berkenaan dengan wanita dan adanya penetapan wali nikah untuk perempuan dalam Al-Quran, yakni pondasi yang sebenarnya dalam Al-Quran adalah prinsip wali nikah. Berkenaan dengan pernikahan pria, tidak disebutkan prinsip wali nikah, namun untuk wanita dijelaskan prinsip wali nikah, yang mana jika ingin menikahi seorang wanita, izin dari walinya merupakan suatu kelaziman. Tidak dibenarkan untuk memperdaya perempuan. Penetapan wali nikah merupakan bentuk penjagaan terhadap wanita. Jika tidak, para wanita yang maksum, sebagaimana dalam masyarakat Islam, mereka hidup di rumahnya dengan menerapkan pardah. Begitupun wanita di luar sana, wanita rentan dengan penipuan. Seorang pria yang menyampaikan lamaran, sebagaimana saat ini dalam masyarakat Inggris, Barat, dan lain-lain, banyak sekali kasus penipuan terhadap wanita. Tidak hanya sekali, bahkan berkali-kali terjadi. Akibatnya, setelah terjadi pernikahan, baru nampak bagaimana keaslian dari si pria itu. Untuk itu, demi untuk melindungi kaum wanita, karena jika dibandingkan, wanita memiliki kecenderungan lebih besar untuk terperdaya. Dalam diri para wanita terdapat kemaksuman yang dominan dan jelas dibandingkan dengan pria. Dengan memperhatikan hal tersebut, Allah Ta'ala menetapkan hukum bahwa wanita tidak diizinkan untuk menikah tanpa izin dari wali. Artinya, jika ada yang melamar, wanita tidak serta-merta menjadi hak si pria, lalu sesukanya mengumumkan pernikahan tanpa seizin wali nikah. Yang demikian adalah bentuk ketidaktaatan kepada Allah Ta'ala. Yang menjadi masalah adalah wanita berkeinginan. Jika wanita berkeinginan untuk menikah, disyaratkan ada izin dari wali, kan? Jika keinginannya saja dianggap cukup, berarti tidak diperlukan adanya izin dari wali. Wanita berkeinginan untuk menikahi pilihannya. Namun kenapa si wali tidak mengizinkan? Apakah wali nikah menaruh permusuhan terhadap anaknya? Sudah tentu tidak. Dalam hal ini pun, wali nikah tidak berhak untuk memberikan perintah. Yang dipermasalahkan adalah mengizinkan atau tidak mengizinkan. Tidak ada tertulis bahwa wali dapat menentukan pilihan jodoh dan memaksakan kehendaknya. Tidak kita jumpai dalam Al-Quran maupun hadis, melainkan lamaran diberikan kepada para wanita dan tanpa ada izin dari orang tua, tidak diizinkan untuk menikah. Sebagian wanita ada yang menerima lamaran, namun ada juga yang menolak. Pada zaman Rasulullah pun sering terjadi seperti itu, yakni ketika si wanita menyatakan ketidaksukaannya terhadap seorang pria, Rasulullah mengizinkan sikap penolakan tersebut. Untuk itu, wanita juga diberikan hak untuk memilih. Adapun wali nikah ditetapkan untuk membentengi wanita dari kemungkinan tergelincir atau keliru dalam menentukan pilihan. Dalam beberapa hal, orang tua lebih memahami bagaimana pergaulan si pria, bagaimana latar belakangnya, bagaimana perilakunya di luar sana, dan segala macamnya semuanya dipertimbangkan. Dan jika pria tersebut dianggap tidak baik, memiliki pergaulan yang buruk, dikenal dengan ketidakbaikannya, entahlah apa saja keburukan yang sudah dilakukannya, dalam hal ini adalah hak ayah untuk menasihatkan putrinya bahwa pria ini tidak sesuai untukmu. Jika putrinya tetap bersikeras, maka ayahnya berhak untuk melarangnya dan mengatakan bahwa saya tidak mengizinkan kamu. Jika kamu ada pilihan lain selain pria ini, silakan. Namun kamu tidak diizinkan untuk menikahi pria ini. Dalam keadaan demikian, bisa saja ayahnya yang keliru dalam menilai si pria, sedangkan putrinya di pihak yang benar. Karena beragam jenis manusia, ada juga ayah yang keras kepala, lebih mementingkan egonya, dan tetap bersikeras mengatakan, saya tidak akan pernah mengizinkan kamu menikahi pria ini. Dalam kondisi demikian, bagaimana solusinya? Islam memberikan solusi, yakni wanita seperti ini diberikan hak untuk meminta bantuan kepada wali a'la, yakni wali yang lebih tinggi. Yang dimaksud wali yang lebih tinggi di sini adalah wujud terakhir dari nizam qadha atau khalifah jika ada. Dengan adanya pilihan tersebut, setiap wanita mendapatkan jaminan. Jika nauzubillah seorang ayah menyalahgunakan statusnya sebagai wali nikah dengan bersikap keras kepala, maka wali a'la tidak ada kewajiban untuk meminta persetujuan terlebih dulu dari ayah si wanita. Tidak perlu menanyakan apakah Anda menyetujui keputusan saya ataukah tidak. Karena wali a'la memiliki hak
yakni jika wali a'la merasa yakin bahwa wanita ini dalam posisi benar, sedangkan ayahnya keliru, wali a'la berhak untuk mengizinkan si wanita. Persetujuan wali a'la ini dapat memiliki banyak corak, dan setelah itu wali a'la bertanggung jawab sendiri kepada Allah Ta'ala. Jika ayah si wanita merasa ragu bahwa wali a'la tidak melakukan penyelidikan sebagaimana mestinya mengenai pria pilihan putrinya, Allah Ta'ala lah yang maha tahu. Allah Ta'ala telah memberikan status wali a'la kepada orang itu. Untuk itu, keputusan wali a'la bagaimanapun lebih tinggi posisinya. Dalam keadaan demikian, wali a'la berhak untuk tidak menghiraukan keberatan ayahnya. Banyak sekali kasus yang saya ketahui pada zaman Khalifah ketiga, saya tidak mengetahui perihal zaman Khalifah kedua, yakni saya tidak ingat kejadian serupa pada zaman beliau. Adapun pada zaman Khalifah ketiga, saya ingat dengan baik, bahkan Huzur sendiri menyampaikan kepada saya, telah terjadi kejadian seperti ini, dan saya memutuskan seperti ini. Pada masa saya pun, sering terjadi hal serupa. Seorang wanita mengeluhkan bahwa ayahnya bersikap keras kepala, dan saya sendiri beranggapan bahwa pria pilihan wanita ini baik, dan tidak ada alasan untuk menolaknya. Ketika dilakukan penyelidikan, dengan karunia Allah Ta'ala, keberatan yang muncul dari kesalahpahaman antara satu sama lain akhirnya hilang. Setelah itu, saya menerima surat dari kedua belah pihak, yakni si anak dan orang tuanya, bahwa mereka merasa puas dengan perjodohan ini. Dalam hal ini, kadang si anak pada posisi yang benar, kadang juga ayahnya. Dan ketika dinasihatkan kepada si anak, langsung menerimanya. Inilah manfaat dari wali a'la. Dengan karunia Allah Ta'ala, resiko yang sangat jauh sekalipun dapat terselesaikan dengan ini, sehingga tercipta satu masyarakat yang indah dan memberikan ketentraman.